Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Jember, video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah akuntansi lembaga keuangan dengan dosen pengampu Ibu Oriza Ardiariska, SE, SSI, MSD, dengan judul Pasar Modal dan Analisis Jurnal Pasar Modal pada Perusahaan Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 8 anggota yang masing-masing bekerja dalam menyelesaikan tugas kelompok. Sebelum kami memulai pemaparan materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Saya selaku moderator Muhammad Faiz Jeffrey Al-Bukhari. Selanjutnya Saya Dini Nuril Fadilah. Saya Muhammad Iqbal Fadani. Nama saya Muhammad Dadung Bimantoro. Saya Hanif Pujitriani. Saya Ridho Septian Waluyo. Saya Lailatul Lutfiyah. Saya Arjati Mariam Zaidina. baik, untuk pemaparan materi yang pertama, yaitu definisi dan instrumen pasar modal secara formal. Pasar modal yang efisien didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Menurut Rusnan 2009.260. Pengertian pasar modal secara umum merupakan satu-satu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Berikutnya saya akan menjelaskan produk-produk pasar modal. Yang pertama yaitu reksadana. Reksadana atau mutual fund adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi untuk menggunakan sebagai modal berinvestasi. Yang kedua yaitu saham. Secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seorang atau badan dalam suatu perusahaan. Untuk yang selanjutnya yaitu hak klaim. Hak klaim yang terakhir, bila perusahaan penerbit saham bangkrut, secara normal artinya di luar kebangkrutan, resiko potensial yang akan dihadapi pemodal hanya dua, yaitu tidak menerima pembayaran dividen dan menderita capital loss. Berikutnya yaitu obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi peminjaman dengan penerima pinjaman. Selanjutnya yaitu warana atau waran. Waran adalah hak untuk membeli saham bisa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Berikutnya right issue. Right issue merupakan hak bagi pemodal pembeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat untuk membelinya. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat dan fungsi. Yang dimana manfaat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga yaitu tidak ada kovenan, sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat yaitu solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Dan selanjutnya yaitu fungsi pasar modal. Pasar modal suatu negara memiliki fungsi yaitu 1. Sebagai sarana penambah modal bagi perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Yang kedua yaitu sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen kepada para pembelinya. Yang ketiga yaitu sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Yang keempat yaitu sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Yang kelima yaitu sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham yang akan dikenakan oleh pajak pemerintahan. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak akan meningkat pendapatan negara. Saya di sini akan membahas para pemain pasar modal. Adapun para pemain utama yang terlihat di pasar modal, yang pertama emiten. Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa.
Yang kedua, investor. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga, lembaga penunjang. Pengertian lembaga penunjang adalah pemain utama di pasar modal, maka pemain lainnya yang turut memperlancar proses transaksi perdagangan efek. Para lembaga penunjang yang pemegang saham peranan penting di dalam mekanisme pasar modal. Yang pertama, penjaminan emisi. Merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu. Penjamin emisi ini dibagi beberapa jenis. Yang pertama, full commitment. Yang kedua, base effort commitment. Yang ketiga, standby commitment. Yang keempat, all or none commitment. Lembaga yang terlibat di pasar modal yaitu 1. Lembaga-lembaga pemerintah. Merupakan lembaga-lembaga atau badan pemerintah yang ditugaskan dan diperbantukan untuk mendukung dan melancarkan proses perdagangan di efek pasar modal, mulai dari rencana sampai kegiatan penjualan efeknya. Lembaga-lembaga pemerintahan yang dengan kegiatan di pasar modal tersebut adalah sebagai berikut. A. Pasar pelaksanaan pasar modal BAPEPAM. B. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. C. Departemen Teknis. D. Departemen Kehakiman. 2. Lembaga-lembaga swasta, organisasi yang dimiliki oleh beberapa individu atau kelompok selain pemerintah. Karena menggunakan pasar modal, lembaga ini biasanya didirikan untuk mencari keuntungan. Biasanya mereka mendapatkan uang melalui dana pribadi, pinjaman bank, atau jual beli saham. Lembaga-lembaga swasta yang mempunyai kaitan erat dengan pasar modal antara lain A. Notaris. B. Pendapat. C. Konsultan hukum. D. Penilaian. E. Konsultan efek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur emisi. Bagi perusahaan yang akan melakukan emisi baik saham maupun obligasi di pasar modal, haruslah memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku yang telah ditetapkan di pasar modal. Prosedur dan persyaratan yang dimaksud mulai dari persyaratan emisi sampai ke tangan investor. Adapun tahapan prosedur emisi diantaranya tahapan emisi. Ada tahapan persiapan, penyampaian letter of intent, penyampaian pernyataan pendaftaran, evaluasi oleh BAPEPAM, dan terakhir dengar pendapat terbuka. Selanjutnya persyaratan emisi. Izin registrasi dan listing diberikan oleh BAPEPAM setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah registrasi di BAPEPAM, emiten harus listing di bursa paling lambat 90 hari setelah izin registrasi dikeluarkan. Ini saya akan menjelaskan pasar perdana. Adapun tahap-tahap penawaran efek di pasar perdana sebagai berikut. Pertama, pengumuman dan pendistribusian prospektus. Pengumuman dan pendistribusian prospektus kepada calon peminat dimaksudkan agar calon pembeli mengetahui kehendak emiten dan mempelajari tawaran-tawaran dari pihak emiten dari prospektus yang disebarluaskan. Yang kedua, masa penawaran. Selanjutnya, melakukan penawaran di mana masa penawaran dilakukan setelah penyebarluasan prospektus, jangka waktu minimum 3 hari kerja, dan jangka waktu antara pemberian izin emisi dengan pada saat pencatatan di bursa ditetapkan maksimum 90 hari. Yang ketiga, masa penjatahan. Jika semua pesanan telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penjatahan. Penjatahan dilakukan apabila jumlah yang dipesan oleh investor melebihi jumlah yang disediakan emiten. Masa penjatahan dihitung 12 hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran. Yang keempat, masa pengembalian. Apabila jumlah yang dipesan oleh investor tidak dapat dipenuhi, maka emiten harus mengembalikan dana yang tidak dapat dipenuhinya. Batas waktu maksimal 4 hari terhitung mulai berakhirnya masa penjatahan. Yang kelima, penyerahan efek. Bagi investor yang sudah memperoleh kepastian memperoleh efek, maka tinggal menunggu penyerahan efek.
Penyerahan dilakukan oleh pinjaman emisi sesuai pesanan investor melalui agen penjual. Maksimum masa penyerahan efek 12 hari kerja terhitung mulai tanggal berakhirnya masa penjatahan. Yang keenam, pencatatan di efek di bursa. Setelah semua proses di atas dilakukan, maka tibalah saatnya efek dicatat di bursa efek. Pencatatan efek merupakan proses akhir emisi efek di pasar perdana dan secara resmi dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar sekunder dimulai setelah berakhirnya masa pencatatan di pasar perdana. Dalam pasar sekunder, perdagangan efek kerja antara pemegang saham dengan calon pemegang saham. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang review jurnal pada kasus pasar modal pada perusahaan indeks Elking 45 di Bursa Efek Indonesia. Judul yaitu Reaksi Pasar Modal Terhadap Pandemi COVID-19, Studi Kasus pada Perusahaan Indeks Elking 45 di Bursa Efek Indonesia. Jurnal yaitu Reski Putra Utama. Tahun dan halaman yaitu 17 Februari sampai 16 Maret 2020, 11 halaman. Tujuan penelitian: mengetahui reaksi pasar modal terhadap peristiwa pandemi COVID-19 pada perusahaan indeks Elking 45 di Bursa Efek Indonesia periode peristiwa 17 Februari 16 Maret 2020. Hipotesis penelitian adalah hipotesis statistik. Populasi dan sampel. Populasi seluruh perusahaan yang terdaftar dalam indeks Elking 45 di Bursa Efek Indonesia pada periode peristiwa 17 Februari 16 Maret 2020. Sampel yaitu 45 perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas kapitulasi pasar yang tinggi di BEI, serta merupakan indeks yang terdiri atas perusahaan yang paling aktif diperdagangkan. Data penelitian yaitu menggunakan data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak lain serta data hanya harga saham pada perusahaan di Elking 45. Analisis data yaitu uji one sample t-test dan analisis data, uji one sample t-test dan pirate sample t-test. Analisis deskriptif, uji normalitas, pengujian hipotesis, dan uji statistik pirate sample t-test. Metode penelitian yaitu studi peristiwa dalam mengikat reaksi pasar terhadap peristiwa pandemi COVID-19. Hasil dan pembahasan yaitu hasil penelitian. Hasil perhitungan statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum cumulative average abnormal return pada periode sebelum peristiwa adalah sebesar 0,03209, menunjukkan bahwa dari 45 sampel perusahaan yaitu PT Caron Pockland Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang memiliki akumulasi rata-rata abnormal return terendah. Berdasarkan hasil uji normalitas dapat dilihat bahwa nilai SIC abnormal return pada peristiwa 0,05. Hal ini berarti bahwa semua data abnormal return pada periode peristiwa pandemi COVID-19 tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian abnormal return saham dengan 21 pengamatan pada pengumuman peristiwa pandemi COVID-19 dengan menggunakan one sample test di atas diperoleh sebesar 0,342324 atau terjadi reaksi negatif dari investor. Hasil perhitungan statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum cumulative average abnormal return pada periode sebelum peristiwa adalah sebesar 0,030209, menunjukkan bahwa dari 45 sampel perusahaan yaitu PT Caron Pockland Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang memiliki akumulasi rata-rata abnormal return terendah. Pembahasannya yaitu adanya perbedaan yang signifikan menunjukkan bahwa pasar bereaksi terhadap pengumuman konfirmasi kasus pertama kali masuknya COVID-19 di Indonesia. Pengumuman ini merupakan
bad news sehingga mendapatkan abnormal return negatif. Sesuai dengan signaling teori yang menyatakan bahwa berita baik berdampak positif pada perdagangan saham, sedangkan berita buruk memiliki dampak negatif yang mengakibatkan arus keluar di pasar saham. Kesimpulannya yaitu terdapat abnormal return sebelum dan setelah terjadi pengumuman kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Karena pandemi COVID-19 memengaruhi pada hampir semua sektor industri dan membuat investor merasa pesimis sehingga menurunkan kepercayaan investor akan keuntungan di masa depan. Keunggulannya di dalam jurnal ini terdapat kesesuaian antar jurnal dan kesimpulan yang didapatkan serta penyajian data dalam bentuk tabel memudahkan kita dalam memahami kasus tersebut. Kekurangannya yaitu di dalam jurnal ini terdapat beberapa menggunakan bahasa Inggris sehingga terdapat kesulitan dalam memahami jurnal tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Berdasarkan analisis reaksi pasar modal Indonesia yang telah dilakukan terhadap peristiwa politik dalam negeri, yaitu debat calon presiden kedua 17 Februari 2019 dengan indikator abnormal, return, dan trading volume activity. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah 1. Dalam abnormal return, perbedaan rata-rata yang terjadi selama periode pengamatan hanya pada saat 1 hari sebelum dan sesudah peristiwa debat calon presiden 17 Februari 2019. Oleh karena itu, abnormal return tidak terlalu terpengaruh dengan adanya peristiwa politik tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dalam trading volume activity, perbedaan rata-rata hanya terjadi pada 3 hari sebelum dan sesudah peristiwa debat calon presiden 17 Februari 2019. Maka dari itu secara keseluruhan trading volume activity tidak terlalu terpengaruh dengan adanya peristiwa politik tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan hasil penelitian, maka peristiwa debat calon presiden Indonesia 17 Februari 2019 tidak mempengaruhi sektor apapun yang terdapat pada indeks LO45 di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu saran. Berikut ini saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk studi sejenis dan selanjutnya. Dalam penelitian ini, peristiwa politik debat calon presiden Indonesia 17 Februari 2019 yang digunakan tidak terlalu berdampak pada aktivitas investasi yang terjadi di pasar modal Indonesia. Diharapkan penelitian sejenis dapat dilakukan dengan menggunakan peristiwa politik sosial lainnya dengan memperluas sampel penelitian dan tidak terbatas pada LQ45. Yang kedua yaitu bagi investor dan calon. Investor pasar modal Indonesia merupakan pasar yang berbentuk setengah kuat dengan ciri-ciri semua informasi yang tersedia secara publik termasuk informasi masa lalu, tetapi tidak semua informasi relevan secara langsung dengan aktivitas investasi di pasar modal. Contoh informasi yang kurang relevan tersebut salah satunya adalah peristiwa debat calon presiden Indonesia 17 Februari 2019. Maka dari itu, investor dan calon investor harus secara tepat dalam memilah informasi yang ada dan layak untuk dijadikan bahan pengambilan sebuah keputusan. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sangat luar biasa. Saya Muhammad Faiz Jeffrey Al-Bukhari, pamit undur diri. Jika ada kesalahan maupun kata atau tutur yang kurang berkenan, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.